Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udiono, NIM 90200 117040, kelas Manajemen A 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga. Namun, sebelum kita membahas mengenai PT Asuransi Takaful Keluarga, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sebenarnya itu asuransi. Jadi, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayarkan sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kematian, kerusakan, serta kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurans. Atau asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah iuran, kontribusi, atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kehilangan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi kerugian yang muncul akibat peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kemudian, apa itu asuransi syariah? Jadi, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara satu orang atau di antara beberapa orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga. Di mana profil PT Asuransi Takaful Keluarga, adapun sejarah singkat PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu pada tanggal 24 Februari 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh tim pembentukan asuransi takaful Indonesia sebagai perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Adapun tim takaful terdiri dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bank Muamalat, Departemen Keuangan Republik Indonesia, beberapa cendekiawan Muslim Indonesia, dan juga PT Syarikat Takaful Malaysia. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1994, PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu, yaitu Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1995 didirikan PT Asuransi Takaful Umum sebagai anak perusahaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie sebagai ketua sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan sejak saat itu PT Takaful Keluarga dan Takaful Umum menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Kemudian kiprah PT Asuransi Takaful Keluarga dalam perekonomian bangsa melalui bidang asuransi syariah terbukti dan menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menanamkan modalnya. Adapun investor dari luar negeri yang menanamkan modalnya pada PT Asuransi Takaful Keluarga yaitu PT Syarikat Takaful Malaysia dan Islamic Development Bank. Kemudian keberhasilan PT Takaful Keluarga terbukti dengan diraihnya beberapa penghargaan dari berbagai pihak, mulai dari majalah media asuransi, Infobank, dan investor. Kemudian kita masuk kepada visi misi PT Asuransi Takaful Keluarga. Adapun visi PT Asuransi Takaful Keluarga itu menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam hal pelayanan, operasional, dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian misi dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang pertama yaitu menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dan memiliki keunggulan dalam bidang standar operasional dan layanan. Yang kedua yaitu menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mendayagunakan teknologi yang terintegrasi yang berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan dan informatif. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbi Adi Putra, NIM 90200 1170009. Pada kali ini saya akan membahas tentang struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga. Di posisi teratas ditempati oleh area manajer. Area manajer ini adalah seorang pegawai organik takaful yang bertanggung jawab untuk mengurus berjalannya dengan baik fungsi organisasi kantor di bawah koordinasinya dan bertanggung jawab penuh dalam pengembangan organisasi, pencapaian target produksi, dan pelayanan kepada seluruh nasabah, serta menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat. Di bawah posisi area manager terdapat posisi takaful agensi director atau yang biasa disingkat dengan TAD. TAD ini mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk dan merekrut, membina, memimpin, dan melakukan pengembangan pada organisasi keagenan pada unitnya, dan menjaga hubungan baik dengan tokoh masyarakat, menyusun rencana kerja jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, serta melakukan seleksi rekrut agen, melakukan training agen, mensupport semua kegiatan agen di lapangan, dan melakukan monitoring proses penjualan. Selain TAD, terdapat juga Takaful Sales Manager atau yang biasa disingkat TSM. TSM ini yaitu agensi leader yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memasukkan produk dan merekrut, membina, memimpin, dan melakukan pengembangan pada organisasi keagenan pada unitnya, dan membantu agen ke lapangan serta memotivasi agen. Adapun di bawah dari TAD dan TSM yaitu Takaful Eksekutif Konsultan atau biasa TEC. Agen di bawah binaan langsung TAD hanya diberikan kewenangan untuk memasarkan produk kepada market yang memiliki kelas kekhususan tertentu dan tidak diberikan tugas dan kewenangan dalam membina agen. Selain TEC, ada juga Takaful Financial Consultant. Agen yang di bawah binaan TSM atau di bawah binaan langsung TAD melakukan kunjungan wawancara ke calon nasabah, melakukan pendekatan kepada calon nasabah, menjual produk, dan menjelaskan dengan benar tentang kinerja perusahaan. Untuk penjelasan berikutnya yaitu produk-produk takaful keluarga. Produk-produk takaful keluarga terbagi menjadi 3 yaitu takaful personal. Takaful personal menghadirkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk individu melalui berbagai produk produksi dan investasi yang tidak hanya memberikan ketenangan hidup tetapi juga menciptakan hubungan silaturahim dan saling berbagi antara Anda
dengan nasabah lainnya. Yang kedua yaitu takaful korporat. Takaful korporat menghadirkan berbagai produk asuransi jiwa dan jaminan biaya kesehatan yang dirancang khusus untuk peserta kumpulan, perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta komunitas, sehingga memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi karyawan, pegawai, anggota organisasi, serta relawan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu takaful bancassurance. Produk asuransi jiwa yang memberikan produksi bagi perusahaan perbankan dan pembiayaan dalam menjalin hubungan bisnis dengan nasabahnya, sehingga perusahaan perbankan dapat fokus memberi layanan kepada nasabah tanpa perlu mengkhawatirkan risiko bisnisnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asrini Jusma, NIM 902111711. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai risiko yang terdapat pada asuransi syariah. Dalam hal ini PT Asuransi Takaful Keluarga. Sebelum itu, yang perlu kita pahami adalah manajemen risiko. Program manajemen risiko mempunyai tugas untuk mengidentifikasi risiko, mengukur atau menentukan besar kecilnya risiko, dan mencari jalan untuk menyelesaikan atau mengendalikan risiko tersebut. Atau dengan kata lain, manajemen risiko adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Kemudian pada dasarnya pada asuransi syariah terdapat berbagai jenis risiko, di mana risiko kecil ataupun besar merupakan salah satu pertimbangan dalam pembayaran premi. Adapun jenis-jenis risiko yang terdapat pada asuransi syariah, dalam hal ini PT Takaful Keluarga, yaitu yang pertama, risiko murni. Risiko murni artinya bahwa ada kemungkinan terjadinya kerugian, atau dalam arti lain hanya ada kerugian. Contohnya kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif artinya risiko yang memungkinkan munculnya dua kemungkinan, yakni kemungkinan kerugian dan kemungkinan keuntungan. Yang ketiga, risiko individu yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, risiko pribadi. Risiko merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas berbagai atau suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan, ataupun meninggal dunia. Yang kedua, risiko harta. Kemungkinan risiko harta terjadi akibat harta yang hilang, dicuri, rusak, dan kemungkinan kerugian lainnya. Yang ketiga, risiko tanggung gugat. Artinya, risiko yang terjadi apabila seseorang menanggung risiko seseorang untuk dibayarkan. Contohnya, risiko atau kelalaian dalam jalan yang mengakibatkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut. Risiko yang keempat adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko dari perbandingan atau harga saham di pasar. Contohnya, harga saham yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kerugian. Kemudian yang terakhir adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terjadi apabila kegiatan operasional tidak berjalan lancar, seperti adanya kerusakan komputer yang diakibatkan oleh
virus, kebijakan, lingkungan pengamanan, perselisihan, dan sumber daya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pengelolaan asuransi syariah. Asuransi syariah menerapkan prinsip ta'awuni atau sharing of resiko di antara peserta, di mana prinsip sharing of resiko terwujud apabila menghimpun dana tabarru dari seluruh peserta dan dimanfaatkan sebagai dana tolong-menolong jika terjadi musibah di antara salah satu peserta, di mana takaful keluarga percaya bahwa dengan adanya sharing of resiko ini, maka peserta dapat memupuk solidaritas dan menjalin silaturahim dengan peserta lain. Lain halnya dengan asuransi konvensional yang melakukan atau menerapkan prinsip tabaduli atau transfer of resiko, di mana resiko tersebut dipindahkan kepada perusahaan dengan kompensasi bahwa nasabah harus membayar sejumlah uang tunai atau premi kepada pihak asuransi, di mana dalam hal penerapan ini ada unsur riba dan gharar yang dilarang dalam syariat Islam. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurnia, nomor induk mahasiswa 9021177012. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas cara membagi risiko dalam asuransi syariah. Yang pertama, pembagian risiko melalui mekanisme reasuransi syariah. Melalui mekanisme ini, fluktuasi risiko yang muncul dari suatu operator dibagi bersama dengan operator lain agar tercipta sebuah kelompok yang lebih besar. Atau pada beberapa kasus lebih luas area geografisnya. Dengan mekanisme ini, risiko yang muncul distabilkan sehingga biaya keseluruhan dalam mengelola risiko dapat lebih terprediksi. Dengan menggunakan cara ini, kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap tetanggung juga dapat dikalkulasikan menjadi tingkat akurasi yang tinggi. Kedua, pembagian risiko lintas skema. Melalui mekanisme ini, risiko yang sama yang berasal dari skema yang berada dikelompokkan agar terbentuk peserta yang lebih besar berdasarkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang timbul dari kelompok-kelompok peserta yang lebih besar selalu dapat diprediksi. Estimasi keseluruhan biaya risiko di sini lebih terprediksi secara akurat, yang kemudian didistribusikan lagi kepada setiap peserta dalam bentuk kontribusi dalam setiap skema. Kemudian saya akan membahas peluang dan tantangan. Peluang. Pandemi COVID-19 benar-benar menjadi krisis yang menghantam berbagai sektor termasuk industri asuransi. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 membuat orang kehilangan pendapatan sehingga daya beli tidak ada. Namun asuransi seharusnya dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Apalagi sejak adanya pandemi, kesadaran akan pentingnya proteksi akan meningkat. Pengamat asuransi Aswarini dialah menambahkan pandemi COVID-19 membuat asuransi jiwa terkena dampak ganda, yakni penurunan premi dan hasil investasi. Tapi wabah COVID-19 juga telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya proteksi asuransi karena mahalnya biaya rumah sakit. Ini membuat asuransi memiliki celah untuk meraih pendapatan premi di masa pandemi. Di tengah pandemi COVID-19, banyak perusahaan asuransi syariah yang memulai pengembangan produk untuk merespon pandemi virus
COVID-19. Salah satunya perluasan cakupan proteksi dengan membuat sejumlah polis tetap dapat memproteksi risiko pandemi seperti virus COVID-19. PT Asuransi Takaful dan Amil Zakat Yakesma ikut berpartisipasi dalam menghadapi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia sejak diumumkan 2 Maret 2020 lalu. Direktur PT Asuransi Takaful Ahmad Masfuri menjelaskan pihaknya bersama Yakesma melakukan strategi sosial dengan melakukan sinergi untuk menggagas satu program sosial melawan COVID-19 yang tidak hanya bersifat santunan tetapi juga mengenalkan dan mengedukasi ke masyarakat pentingnya memiliki proteksi asuransi syariah di masa COVID-19 ini. Program tersebut adalah program takaful bersama menggapai surga. Dengan melihat peningkatan kasus yang terjadi dalam waktu singkat ini hingga waktu penanganan secepatnya, dampak utama yang dirasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesehatan masyarakat. Hal ini terjadi menjadi dasar asuransi takaful Yakesmas untuk bekerja sama dalam bahu-membahu memberikan santunan berupa 2.000 paket sembako, uang tunai, dan 4.000 polisi proteksi kecelakaan diri yang diberikan kepada keluarga yatim dan wafat seluruh Indonesia dapat meringankan beban mereka yang terdapat langsung COVID-19 dan memberikan proteksi serta edukasi pentingnya asuransi bagi masyarakat atau Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah akibat adanya virus COVID-19 saat ini yaitu penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah dan penundaan pembayaran premi oleh nasabah perusahaan asuransi syariah. Penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah dibebaskan karena ada banyak orang yang mengalihkan uangnya terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Terlebih karena adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dari presiden yang sudah diterapkan di beberapa daerah yang diharuskan seseorang harus bekerja dalam rumah atau work from home. Selanjutnya, penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah disebabkan karena tidak semua perusahaan asuransi syariah juga mengcover seseorang yang terkena virus corona. Penurunan penjualan produk-produk asuransi syariah di tengah pandemi ini juga dikarenakan kegiatan marketing pendistribusian produk asuransi syariah yang dilakukan terhambat. Salah satu faktor terbesarnya yaitu karena adanya PSBB yang diterapkan, sehingga pekerjaan menawarkan produk-produk asuransi syariah kepada nasabah yang dilakukan di rumah saja dirasa kualitas tidak seoptimal apabila secara langsung kepada nasabah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.